Sari Wulandari, 28 tahun, adalah anak sulung dari keluarga sederhana di pinggiran kota. Ayahnya seorang pensiunan guru sekolah dasar, ibunya berjualan kue kering musiman untuk menambah penghasilan. Sejak kecil, Sari dikenal sebagai anak yang mandiri dan pekerja keras. Ia menyelesaikan kuliah sastra Inggris dengan biaya sendiri lewat beasiswa dan kerja paruh waktu sebagai penerjemah lepas, keterampilan yang kelak menjadi penyelamat rumah tangganya bertahun-tahun kemudian. Ia bertemu Andra Pratama di sebuah acara seminar kepenulisan 5 tahun lalu. Andra, waktu itu bekerja sebagai staf administrasi di perusahaan distribusi Consumer Goods, terpikat oleh caranya bicara yang tenang namun penuh keyakinan. Mereka pacaran selama 1,5 tahun sebelum akhirnya menikah dalam acara sederhana yang dihadiri kedua belah keluarga. Sejak awal pernikahan, Sari sudah merasakan aroma ketidaknyamanan dari mertuanya. Bu Marlina, wanita berusia 53 tahun yang dulunya adalah pedagang kain di pasar tradisional sebelum pensiun karena sakit lutut, memiliki karakter yang keras dan terbiasa mendominasi. Ia selalu merasa keluarganya, terutama anak sulungnya, Andra, adalah yang terbaik, dan siapapun yang masuk ke dalam keluarga itu harus tunduk pada standar-standar yang ia tetapkan sendiri. Pak Hendra, suami Bu Marlina, adalah sosok yang jauh berbeda, pendiam, cenderung menghindari konflik, dan lebih memilih diam demi menjaga ketenangan rumah tangga meski itu berarti membiarkan istrinya bersikap semena-mena. Dulu ia memiliki bengkel motor kecil yang cukup menghidupi keluarga, sebelum akhirnya bangkrut karena tak mampu bersaing dengan bengkel resmi yang menjamur di sekitar wilayah mereka. Rian, adik bungsu Andra, waktu itu masih duduk di semester 4 jurusan teknik sipil. Sebagai anak bungsu yang dimanja, Rian tumbuh dengan mentalitas yang agak manja dan terbiasa menerima segalanya tanpa banyak usaha. Sesuatu yang diam-diam disesalkan oleh Andra sendiri, meski ia tak pernah berani menegur ibunya soal cara mendidik adiknya itu. Bulan-bulan pertama pernikahan, Sari dan Andra sempat tinggal di rumah kontrakan kecil tak jauh dari rumah orang tua Andra. Namun ketika usaha bengkel Pak Hendra mulai goyah dan Bu Marlina didiagnosis diabetes tipe 2 yang memerlukan perawatan rutin, Andra sebagai anak sulung merasa berkewajiban untuk pindah dan tinggal bersama orang tuanya, membantu mengurus kebutuhan sehari-hari mereka. Sari, meski awalnya berat hati meninggalkan kemandirian rumah tangganya sendiri, menyetujui keputusan itu karena ia memahami nilai bakti seorang anak kepada orang tua. Ia berpikir, mungkin dengan tinggal bersama, ia bisa lebih dekat dengan mertuanya dan membangun hubungan yang hangat layaknya ibu dan anak. Namun kenyataan berkata lain. Sejak hari pertama tinggal serumah, Bu Marlina sudah menunjukkan sikap yang dingin. Setiap gerak-gerik Sari diawasi dan dikomentari. Cara ia memasak dianggap tidak sesuai selera keluarga. Cara ia mencuci baju dianggap tidak bersih. Bahkan cara ia berbicara dengan tetangga dianggap terlalu ramah, hingga menimbulkan kecurigaan yang tidak berdasar. "Kamu ini dari keluarga mana sih, Sari? Masa nyuci piring aja masih ada sisa sabun?" celetuk Bu Marlina suatu pagi, sambil memeriksa piring-piring yang baru saja dicuci Sari dengan telunjuknya, mencari-cari kesalahan. Sari, yang saat itu masih pengantin baru dan berusaha keras menyesuaikan diri, hanya menundukkan kepala. "Maaf, Bu, nanti saya cuci ulang." Pola ini terus berulang, hari demi hari, minggu demi minggu. Sari mulai menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, selalu ada celah untuk disalahkan. Ia mencoba bicara pada Andra tentang perasaannya, namun suaminya, yang saat itu masih trauma melihat ibunya sering sakit-sakitan dan mudah emosi karena kondisi kesehatannya, selalu meminta Sari untuk bersabar. "Ibu memang begitu orangnya, Sar. Tapi hatinya baik, cuma cara bicaranya aja yang keras. Kamu sabar aja dulu ya," ujar Andra suatu malam, mencoba menenangkan istrinya yang menangis diam-diam di kamar mereka. Sari mengangguk pelan, meski dalam hatinya ia mulai merasakan beban yang semakin berat. Ia tak ingin menjadi istri yang dianggap tidak bisa beradaptasi, tak ingin menjadi sumber pertengkaran antara suami dan ibunya. Maka ia memilih jalan yang paling sulit, diam dan menahan semuanya sendirian. Setahun setelah Sari dan Andra tinggal bersama mertua, bencana finansial mulai menghampiri keluarga itu secara bertubi-tubi. Bengkel Pak Hendra, yang sudah lama kalah saing, akhirnya benar-benar gulung tikar setelah pelanggan tetapnya beralih ke bengkel resmi dealer motor yang menawarkan layanan lebih modern dan bergaransi. Tanpa penghasilan dari bengkel, keluarga itu hanya mengandalkan gaji Andra yang tidak seberapa besar sebagai staf administrasi. Padahal di saat yang bersamaan, kondisi kesehatan Bu Marlina memburuk, diabetesnya mulai menimbulkan komplikasi pada matanya, memerlukan pengobatan rutin dan kontrol dokter spesialis yang biayanya tidak murah.
Ditambah lagi, Rian yang saat itu memasuki semester akhir kuliah, membutuhkan biaya untuk penelitian tugas akhirnya, biaya sidang, dan berbagai keperluan administrasi kampus lainnya yang jumlahnya tidak sedikit. Suatu malam, Sari mendengar percakapan antara Andra dan Pak Hendra di ruang tamu. Suara mereka pelan, namun cukup jelas terdengar dari kamar Sari yang bersebelahan. "Pak, cicilan rumah bulan ini gimana? Aku belum tahu harus ambil dari mana lagi," ujar Andra dengan nada khawatir. "Bapak juga bingung, Nak. Bengkel udah tutup, tabungan udah habis buat obat ibumu. Kamu ada uang lebih nggak?" Hening sejenak. Lalu terdengar suara Andra menghela napas panjang. "Gaji aku bulan ini udah kepake buat obat ibu sama uang semesterian, Pak. Sisa buat cicilan rumah kayaknya nggak cukup." Sari yang mendengar itu dari balik pintu kamar merasakan hatinya teriris. Ia tahu suaminya bekerja keras, namun beban yang ditanggung keluarga itu jelas terlalu besar untuk ditanggung sendirian oleh satu orang. Malam itu juga, setelah Andra masuk kamar dengan wajah lelah dan penuh beban pikiran, Sari mengambil keputusan yang akan mengubah jalan hidupnya. "Mas," ujar Sari pelan sambil duduk di tepi ranjang, "aku dengar obrolan sama bapak tadi." Andra menoleh, wajahnya terlihat kaget sekaligus malu. "Sar, maaf ya, kamu jadi ikut mikirin masalah keluarga aku." "Ini juga keluarga aku, Mas," jawab Sari sambil tersenyum tipis. "Aku mau bantu. Aku masih bisa kerja sebagai penerjemah lepas kayak dulu waktu kuliah. Aku kenal beberapa agensi luar negeri yang butuh penerjemah dan penulis konten. Kalau aku kerja malam-malam, sambil ngurus rumah siang harinya, aku rasa bisa nambahin penghasilan buat keluarga." Andra menatap istrinya dengan campuran rasa haru dan bersalah. "Tapi itu berarti kamu bakal capek banget, Sar. Belum lagi kerjaan rumah yang udah menyita waktu kamu seharian." "Nggak apa-apa, Mas. Aku kuat. Yang penting keluarga kita nggak kesusahan," jawab Sari dengan mantap. Malam itu menjadi titik awal dari perjuangan panjang Sari yang tak pernah diketahui oleh siapapun di rumah itu, kecuali suaminya sendiri. Sejak malam itu, Sari mulai menjalani kehidupan ganda yang melelahkan, namun ia jalani dengan penuh keikhlasan. Siang hari, ia adalah menantu yang mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga, memasak, mencuci, membersihkan rumah, bahkan mengantar Bu Marlina kontrol ke dokter karena Pak Hendra sudah tidak memiliki kendaraan sejak motor bengkel terjual untuk menutup utang. Malam hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai dan seisi rumah tertidur, Sari menyalakan laptop tuanya di kamar. Kadang di dapur agar tidak mengganggu Andra yang harus bangun pagi untuk bekerja. Ia mengerjakan proyek-proyek penerjemahan dokumen bisnis, artikel konten untuk klien luar negeri, bahkan sesekali menerima proyek penulisan naskah untuk platform digital. Jam kerjanya seringkali dimulai pukul 10 malam dan baru berakhir pukul 2 atau 3 dini hari. Matanya yang lelah sering terasa perih, namun ia terus bertahan karena tahu setiap rupiah yang ia hasilkan sangat berarti bagi kelangsungan keluarga tersebut. Uang hasil kerja lembur itu ia kumpulkan dan transfer secara bertahap ke rekening bersama yang biasa digunakan untuk membayar cicilan rumah setiap bulan. Sebagian lagi ia sisihkan khusus untuk biaya pengobatan Bu Marlina, kontrol dokter spesialis mata, obat-obatan diabetes, hingga vitamin tambahan yang direkomendasikan dokter. Dan setiap semester, ia menyisihkan jumlah yang cukup besar untuk membantu biaya kuliah Rian, termasuk biaya penelitian tugas akhirnya yang ternyata jauh lebih mahal dari perkiraan awal. Yang menyakitkan, semua bantuan ini disalurkan melalui rekening atas nama Andra, atas permintaan Sari sendiri. "Biar nggak ada yang curiga, Mas. Biar semua kelihatan wajar aja, kayak emang gaji kamu yang nutupin semua kebutuhan," ujarnya suatu kali ketika Andra mempertanyakan mengapa Sari begitu ingin menyembunyikan kontribusinya. Andra, meski merasa tidak tega melihat istrinya berkorban sedemikian rupa tanpa pengakuan, akhirnya menuruti permintaan tersebut karena memahami alasan di baliknya. Sari tidak ingin menciptakan kecemburuan atau rasa tidak nyaman dalam keluarga, dan yang terpenting, ia tidak ingin Andra harus berada dalam posisi sulit antara membela istri atau menuruti ibunya. Namun ironisnya, pengorbanan diam-diam ini justru membuat Bu Marlina semakin meremehkan Sari. Dalam pandangannya, menantunya itu hanyalah wanita yang numpang hidup di rumah anaknya, tidak berkontribusi apapun selain mengerjakan pekerjaan rumah yang menurutnya pun masih jauh dari sempurna. Seiring waktu, sindiran-sindiran Bu Marlina terhadap Sari semakin sering dan semakin tajam. Di depan tetangga yang berkunjung, ia kerap berkata, "Untung anak saya, Andra, kerja keras banting tulang. Kalau enggak, entah gimana nasib keluarga ini,
punya menantu yang cuma bisa di rumah aja. Di hadapan saudara-saudara yang datang berkunjung saat lebaran atau acara keluarga, Bu Marlina tak segan membanding-bandingkan Sari dengan menantu-menantu lain yang menurutnya lebih becus, mengurus rumah tangga sekaligus bekerja kantoran dengan gaji besar. Coba lihat menantunya Bu Siti, kerja di bank, gajinya gede, masih sempat masak enak buat keluarga. Menantu saya ini apa? Kerjanya di rumah doang, masa aja masih suka salah. Keluh Bu Marlina suatu kali di depan Sari yang sedang menyiapkan hidangan untuk tamu. Sari hanya bisa menahan diri, tersenyum kecut, dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tahu jika ia membalas atau membela diri, situasi hanya akan semakin runyam. Lagi pula, siapa yang akan percaya bahwa wanita yang dianggap tidak berguna, itu sebenarnya adalah tulang punggung finansial keluarga tersebut? Rian, si bungsu yang dimanja, juga turut mengambil kesempatan untuk merendahkan Sari, meski dengan cara yang lebih halus namun tak kalah menyakitkan. Mbak Sari, kok mie gorengnya keasinan sih? Coba deh belajar masak yang benar, biar Mas Andra nggak malu punya istri. Celetuknya suatu kali sambil tertawa kecil, tanpa menyadari bahwa uang yang membiayai kuliahnya justru berasal dari tangan yang sama yang memasak mie goreng itu. Pak Hendra, meski tidak seaktif istrinya dalam melontarkan sindiran, tetap memilih diam dan tidak pernah membela Sari ketika perlakuan tidak adil itu terjadi di depan matanya. Sikap diamnya ini, bagi Sari, terkadang terasa sama menyakitkannya dengan sindiran langsung, karena diam dalam situasi ketidakadilan sama saja dengan pembiaran. Keteguhan hati Sari. Meski diperlakukan tidak adil, Sari tak pernah sekalipun berpikir untuk berhenti membantu keluarga tersebut secara finansial. Baginya, pengorbanan itu bukan untuk mendapatkan pujian atau pengakuan, melainkan wujud cintanya kepada Andra dan keinginannya untuk menjaga keutuhan rumah tangga mereka. Ada kalanya, di tengah malam ketika matanya sudah sangat lelah menatap layar laptop, air matanya menetes tanpa sadar. Bukan karena pekerjaan yang berat, tetapi karena rasa lelah batin menghadapi perlakuan yang tak kunjung berubah dari mertuanya. Namun setiap kali perasaan itu muncul, ia selalu mengingat wajah Andra yang berjuang keras di kantor, mengingat kondisi kesehatan Bu Marlina yang membutuhkan pengobatan rutin, dan mengingat masa depan Rian yang masih membutuhkan biaya pendidikan. Aku kuat. Ini semua demi keluarga, bisiknya pada diri sendiri setiap kali rasa lelah dan sedih itu datang menghampiri. Andra, di sisi lain, semakin merasa bersalah melihat pengorbanan istrinya yang tak pernah diakui, bahkan justru direndahkan oleh ibunya sendiri. Berkali-kali ia mencoba membela Sari secara halus, namun setiap kali itu terjadi, Bu Marlina justru semakin marah dan menganggap Andra sudah dikuasai oleh istrinya. Kamu ini kenapa sih selalu bela-bela istrimu? Ibu ngomong yang benar kok. Jangan sampai kamu lupa sama orang tua gara-gara istri. Omel Bu Marlina suatu kali ketika Andra mencoba menengahi perdebatan kecil di meja makan. Situasi ini membuat Andra berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi ia ingin membela istrinya yang jelas-jelas diperlakukan tidak adil, namun di sisi lain ia juga tidak ingin menciptakan konflik besar dengan ibunya yang sedang sakit dan mudah emosi. Waktu terus berjalan, dan tanpa terasa, 3 tahun sudah Sari menjalani kehidupan ganda ini. Menjadi menantu yang direndahkan di siang hari, dan menjadi penopang finansial keluarga yang tak dikenal di malam hari. Rian akhirnya menyelesaikan skripsinya dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, sebuah pencapaian yang sebenarnya tidak lepas dari kontribusi finansial diam-diam Sari yang menutupi biaya penelitian dan berbagai keperluan administratif yang tidak sedikit jumlahnya. Keluarga besar pun memutuskan untuk mengadakan acara syukuran kelulusan yang cukup meriah, mengundang sanak saudara dari kedua belah pihak, tetangga dekat, serta beberapa teman keluarga. Bu Marlina, yang sangat bangga dengan kelulusan anak bungsunya, ingin acara ini menjadi momen istimewa yang menunjukkan kepada semua orang betapa suksesnya keluarga mereka dalam mendidik anak-anaknya. Sari, seperti biasa, dipercayakan untuk mengurus segala persiapan acara, mulai dari memasak hidangan untuk puluhan tamu, mendekorasi ruang tamu, hingga mengurus keperluan-keperluan kecil lainnya. Ia mengerjakan semuanya dengan penuh dedikasi, meski dalam hatinya menyimpan rasa lelah yang teramat dalam, baik lelah fisik maupun lelah batin. Malam sebelum acara berlangsung, setelah semua persiapan selesai dan rumah sudah tertata rapi, Sari duduk sejenak di teras belakang rumah, menikmati angin malam sambil merenung. Ia teringat perjalanan panjang 3 tahun terakhir, malam-malam tanpa tidur, sindiran demi sindiran yang harus ia telan, dan pengorbanan yang tak pernah diketahui siapapun. Entah mengapa, malam itu ia merasa perlu membawa amplop coklat berisi seluruh riwayat transaksi keuangannya selama 3 tahun terakhir, nota pembayaran cicilan rumah, kwitansi pengobatan Bu Marlina,
bukti transfer biaya kuliah Rian ke acara syukuran esok hari. Ia sendiri tidak sepenuhnya memahami mengapa firasat itu begitu kuat. Seolah ada sesuatu yang mengatakan bahwa esok akan menjadi hari yang berbeda dari hari-hari biasanya. Mungkin cuma jaga-jaga aja, gumamnya pelan sambil memasukkan amplop itu ke dalam tasnya, tanpa menyadari bahwa keputusan kecil itu akan mengubah segalanya keesokan hari. Minggu pagi itu, matahari bersinar cerah menyinari rumah keluarga Andra yang sudah dihias sederhana namun rapi dengan balon-balon kecil bertuliskan, "Selamat sukses," untuk merayakan kelulusan Rian. Sari sudah bangun sejak pukul 4 pagi, jauh lebih awal dari biasanya, untuk memastikan semua hidangan siap sebelum tamu-tamu mulai berdatangan. Ia memasak nasi kuning lengkap dengan ayam goreng, sambal goreng kentang, perkedel, dan berbagai lauk pendamping lainnya. Tangannya bergerak cekatan meski matanya masih menyisakan kelelahan dari begadang semalam menyelesaikan proyek penerjemahan yang harus dikirim sebelum tenggat waktu. Pukul 8 pagi, Bu Marlina sudah bangun dan langsung memeriksa hasil masakan Sari dengan wajah yang, seperti biasa, sulit puas. "Ini sambalnya kurang pedas. Tamu-tamu nanti komplain loh kalau makanannya hambar," komentarnya sambil mencicipi sedikit sambal goreng kentang dengan ujung sendok. "Baik, Bu, saya tambahkan cabainya," jawab Sari tanpa membantah. Meski sebenarnya rasa sambal itu sudah pas sesuai standar keluarga yang biasa ia masak selama ini. Andra, yang sudah bangun dan bersiap membantu menata kursi-kursi tambahan di ruang tamu, melirik ibunya sejenak dengan raut wajah yang menyiratkan ketidaknyamanan, namun tetap memilih diam seperti biasanya. Pak Hendra sibuk menyiapkan sound system kecil untuk pemutaran musik selama acara, sementara Rian masih tertidur pulas di kamarnya, tidak peduli dengan segala kesibukan yang terjadi di sekitarnya. Sari sendiri sengaja membawa tas kecil berisi amplop coklat itu dan meletakkannya di kursi dekat pintu masuk ruang tamu, tempat yang mudah ia jangkau kapanpun ia membutuhkannya. Ia sendiri masih belum yakin sepenuhnya apakah keputusan membawa amplop itu adalah keputusan yang tepat, namun ada dorongan kuat dalam hatinya yang mengatakan bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Tamu mulai berdatangan. Pukul 10 pagi, tamu-tamu mulai berdatangan satu persatu. Mulai dari saudara-saudara dekat, seperti Bu Tuti, kakak kandung Bu Marlina yang tinggal tak jauh dari rumah mereka, hingga tetangga-tetangga sekitar yang sudah lama mengenal keluarga tersebut. Suasana rumah yang tadinya sepi kini berubah menjadi riuh dengan obrolan dan tawa canda. Orang tua Sari, Pak Slamet dan Bu Yanti, juga turut diundang dalam acara tersebut sebagai bentuk kesopanan, meski selama ini hubungan antara kedua keluarga besar tidak terlalu akrab, sebagian karena sikap Bu Marlina yang cenderung dingin dan meremehkan keluarga Sari yang dianggapnya sederhana, dan tidak sekelas dengan keluarganya. Pak Slamet, pensiunan guru yang sudah berusia 60 tahun, datang dengan pakaian rapi meski sederhana, membawa oleh-oleh kue kering buatan istrinya sebagai tanda hormat. Bu Yanti mengenakan kebaya sederhana yang sudah dipakainya sejak bertahun-tahun lalu, namun tetap terlihat anggun dengan caranya sendiri. Sari menyambut kedua orang tuanya dengan pelukan hangat, sesuatu yang jarang bisa ia lakukan mengingat kesibukannya yang luar biasa selama ini. "Bapak, Ibu, makasih ya udah mau dateng," ujarnya dengan mata berkaca-kaca menahan haru. "Kamu gimana kabarnya, Nok? Kelihatan capek banget," tanya Bu Yanti sambil mengelus pipi anaknya dengan penuh kasih sayang, seorang ibu yang selalu bisa membaca kelelahan di balik senyum anaknya. "Sari baik-baik aja, Bu. Cuma emang lagi banyak kerjaan," jawab Sari singkat, tak ingin membebani pikiran orang tuanya dengan cerita tentang perlakuan yang ia terima selama ini di rumah mertuanya. Acara pun berlangsung dengan lancar. Rian, yang mengenakan kemeja rapi, menerima banyak ucapan selamat dari para tamu atas kelulusannya. Bu Marlina tampak sangat bangga, berkeliling menyapa para tamu dengan senyum lebar, sesekali menceritakan bagaimana kerasnya perjuangan keluarga membiayai pendidikan anak bungsunya hingga lulus dengan predikat memuaskan. Menjelang siang, ketika acara sudah memasuki sesi makan bersama dan sebagian besar tamu sedang menikmati hidangan yang telah disiapkan Sari sejak subuh, Bu Tuti, kakak Bu Marlina, tanpa sengaja melontarkan pujian yang justru menjadi pemicu awal dari kejadian besar yang akan terjadi setelahnya. "Marlina, hebat ya kamu bisa membesarkan Rian sampai lulus kuliah gini. Apalagi setelah bengkel Hendra tutup, pasti berat banget biayanya," ujar Bu Tuti sambil menikmati sepiring nasi kuning buatan Sari. Bu Marlina, yang duduk di kursi utama dikelilingi beberapa tamu terdekat, tersenyum bangga. "Iya, Mbak. Untung Andra kerja keras banting tulang. Dia yang nanggung semua biaya kuliah Rian, biaya rumah, obat-obatan saya juga. Anak sulung saya itu memang tulang punggung keluarga." Sari,
yang saat itu sedang membawa nampan berisi minuman untuk tamu, mendengar percakapan itu dengan hati yang mulai bergetar. Ia tak menyangka mertuanya akan secara terbuka mengklaim seluruh pengorbanan finansial itu sebagai hasil kerja keras Andra semata, tanpa sedikit pun menyinggung kontribusinya. Namun yang lebih menyakitkan terjadi sesaat kemudian. Salah satu tetangga, Bu Ratna, yang duduk di dekat situ, ikut nimbrung dalam percakapan. Terus istrinya Andra gimana, Bu? Kerja juga nggak buat bantu-bantu biaya rumah tangga? Bu Marlina terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang seolah sedang menceritakan beban berat yang harus ia tanggung. "Ah, banggaan ditanya, Bu Ratna. Sari itu di rumah doang, nggak kerja apa-apa." Untung Andra sabar, kalau nggak, entah gimana nasib rumah tangga mereka kalau istrinya cuma bisa numpang makan tanpa kontribusi apa-apa. Kalimat itu terdengar jelas oleh Sari yang saat itu sedang berdiri tak jauh dari kerumunan tamu. Tangannya yang memegang nampan minuman terasa bergetar. Namun ia masih mencoba menahan diri, melangkah pergi untuk melanjutkan tugasnya melayani tamu-tamu yang lain. Sayangnya, Bu Marlina belum berhenti sampai di situ. Melihat Sari lewat tak jauh dari tempatnya duduk, ia justru semakin bersemangat melanjutkan cerita dengan nada yang sengaja dikeraskan agar terdengar oleh lebih banyak tamu. "Sorry, sini deh sebentar," panggil Bu Marlina dengan nada memerintah. Sari menghampiri dengan langkah pelan, meletakkan nampan yang masih tersisa beberapa gelas minuman di meja terdekat. "Iya, Bu. Kamu dengar nggak tadi Bu Ratna tanya soal kontribusi kamu ke rumah tangga ini? Coba deh kamu jawab sendiri, biar semua orang di sini dengar langsung dari kamu. Selama ini kamu kerja apa buat keluarga ini selain masak yang kadang masih suka salah?" Ruangan yang tadinya riuh dengan obrolan perlahan mulai hening. Beberapa tamu yang berada di dekat situ mulai memperhatikan momen tersebut, merasakan ketegangan yang mulai terbangun di udara. Andra, yang sedang berbincang dengan beberapa teman kuliahnya di sudut ruangan, menoleh dengan raut wajah cemas begitu mendengar suara ibunya yang meninggi. Sari berdiri di tengah ruangan, dengan puluhan pasang mata kini tertuju kepadanya. Ia bisa merasakan detak jantungnya yang berpacu cepat. Namun anehnya, alih-alih rasa takut yang biasa menyelimutinya setiap kali dihadapkan situasi serupa, kali ini yang muncul adalah perasaan yang berbeda. Sebuah ketenangan aneh yang lahir dari akumulasi kelelahan batin selama bertahun-tahun. Ia melirik ke arah orang tuanya yang duduk di sudut ruangan. Bu Yanti tampak menundukkan kepala, wajahnya memerah menahan rasa malu melihat anaknya dipermalukan di depan umum. Tanggal 5 Januari, transfer 2.500.000 untuk cicilan rumah. Tanggal 12 Januari, 1.800.000 untuk kontrol mata dan obat ibu di Rumah Sakit Harapan Bunda. Tanggal 20 Februari, 3 juta untuk biaya penelitian skripsi Rian. Ruangan itu sunyi senyap. Semua tamu, termasuk Bu Tuti dan Bu Ratna yang tadinya ikut mencibir, kini terdiam dengan wajah tercengang. Bu Marlina berdiri kaku, wajahnya mulai memucat menyadari apa yang sedang terjadi di hadapannya. Ini nggak mungkin, gumam Bu Marlina, suaranya mulai bergetar. "Ini pasti uang Andra, kamu cuma yang transfer aja kan?" Andra, yang sejak tadi berdiri mematung di samping istrinya, akhirnya angkat bicara dengan suara yang meski pelan namun penuh ketegasan. "Bu, itu bukan uang saya. Gaji saya aja nggak akan cukup buat nutup semua itu. Itu uang hasil kerja Sari sebagai penerjemah dan penulis lepas. Dia kerja setiap malam, kadang sampai jam 3 pagi, buat bantu keluarga kita." Bu Marlina menatap anaknya dengan tatapan tak percaya. Kamu tahu soal ini selama ini?" "Saya tahu, Bu. Bahkan saya yang minta Sari buat nyembunyiin ini semua, biar nggak ada kesalahpahaman di keluarga," jawab Andra, suaranya mulai bergetar menahan emosi yang selama ini terpendam. "Tapi ternyata, diam-diam aja udah bikin ibu terus-terusan ngerendahin Sari. Padahal dialah yang selama ini nutupin semua kebutuhan rumah tangga kita." Suasana semakin hening, hanya terdengar suara isak tertahan dari beberapa tamu yang mulai terharu dengan pengungkapan yang tak terduga tersebut. Bu Yanti, Ibu Sari, tak lagi bisa menahan air matanya, menangis dalam diam sambil menggenggam tangan suaminya erat-erat. Sari melanjutkan, suaranya mulai sedikit bergetar namun tetap berusaha tegar. "Saya nggak pernah minta diakui, Bu. Saya cuma pengen keluarga ini baik-baik aja, pengen Mas Andra nggak harus pilih antara saya sama Ibu. Tapi saya nggak nyangka, sejauh apapun saya berkorban, Ibu tetap aja nganggap saya beban." Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya menetes, membasahi pipinya yang sudah lelah menahan emosi selama bertahun-tahun. "Setiap hari saya kerja rumah dari subuh sampai malam.
Setiap malam saya kerja lagi sampai dini hari buat nutupin kebutuhan keluarga ini. Saya nggak pernah komplain, nggak pernah minta pujian. Tapi ternyata itu semua nggak cukup buat bikin ibu berhenti ngerendahin saya di depan orang banyak. Bu Marlina berdiri terpaku, wajahnya kini benar-benar pucat pasi. Kertas-kertas bukti transfer yang dipegang Sari seolah menjadi cermin yang memantulkan kembali segala kekejaman kata-kata yang selama ini ia lontarkan tanpa pernah tahu kebenaran di baliknya. Ia teringat setiap sindiran, setiap hinaan, setiap kali ia mempermalukan menantunya di depan umum. Semua itu kini terasa seperti bumerang yang berbalik menghantam dirinya sendiri. Bu Tuti, yang sejak awal turut serta dalam obrolan yang memicu situasi ini, mendekati Bu Marlina dengan raut wajah prihatin. "Marlina, kamu keterlaluan. Selama ini kamu selalu bangga cerita Andra kerja keras sendirian, padahal menantumu berkorban sebesar ini demi keluarga kalian." Beberapa tamu lain mulai berbisik-bisik, mengungkapkan rasa kagum sekaligus prihatin atas apa yang baru saja terungkap. Bu Ratna, yang tadinya turut mencibir, kini menundukkan kepala dengan raut wajah menyesal. Rian, yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan mendengarkan seluruh percakapan tersebut, mendekat dengan langkah pelan, wajahnya penuh rasa bersalah. "Mbak Sari, aku nggak tahu kalau selama ini biaya kuliah aku, biaya penelitian skripsi aku, itu dari Mbak Sari. Aku sering ngomong yang nggak enak soal masakan Mbak. Aku minta maaf." Sari menatap adik iparnya itu dengan pandangan lembut, meski hatinya masih terasa perih. "Nggak apa-apa, Rian. Yang penting kamu udah lulus, itu yang paling penting." Pak Hendra, yang sejak awal selalu memilih diam dalam setiap konflik yang terjadi di rumah tangganya, kini akhirnya angkat bicara dengan suara yang bergetar menahan haru sekaligus penyesalan. "Sari, Bapak minta maaf. Selama ini Bapak selalu diam aja waktu kamu diperlakukan gak adil. Bapak pikir, diam itu cara terbaik buat jaga kedamaian rumah, padahal itu sama aja Bapak membiarkan kamu disakiti terus-terusan." Kata-kata Pak Hendra itu seolah menjadi pemicu bagi Bu Marlina untuk akhirnya runtuh dari kesombongannya. Ia terduduk lemas di kursinya, wajahnya tertutup kedua tangan, menangis terseduh-seduh di hadapan seluruh tamu yang hadir. "Sorry," ucapnya di sela isak tangis. Ibu minta maaf. Ibu nggak pernah tahu kamu berkorban sebesar ini. Ibu selalu ngerasa paling berjasa di keluarga ini, padahal ternyata kamulah yang selama ini nopang semuanya." Sari berdiri terdiam sejenak, menatap mertuanya yang kini menangis di hadapannya. Sosok yang selama 3 tahun terakhir selalu menjadi sumber luka batin baginya, kini terlihat begitu rapuh dan menyesal. Ada pergolakan batin dalam dirinya antara rasa sakit yang telah lama terpendam dan rasa iba melihat kondisi mertuanya yang begitu terpukul. Andra mendekati istrinya, merangkul bahunya dengan penuh kasih sayang. "Sar, makasih ya, udah kuat nahan semuanya selama ini. Aku janji, mulai sekarang aku nggak akan biarin kamu disakiti lagi." Sari menatap suaminya dengan mata yang masih berkaca-kaca, lalu mengalihkan pandangan kepada Bu Marlina yang masih terisak di kursinya. Ia menghela napas panjang, mencoba meredakan gejolak emosi yang masih bergemuruh dalam dadanya. "Bu," ujar Sari akhirnya, suaranya sudah kembali tenang meski masih menyisakan getar emosi, "saya nggak melakukan semua ini untuk mempermalukan ibu di depan orang banyak. Saya cuma udah capek harus terus-terusan dianggap nggak berguna, padahal saya udah berusaha sebaik mungkin buat keluarga ini." Bu Marlina mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata, menatap menantunya dengan tatapan penuh penyesalan. "Ibu tahu, Sari, ibu yang salah. Selama ini ibu terlalu sombong, terlalu ngerasa paling benar. Ibu nggak pernah mau lihat dari sudut pandang kamu, nggak pernah mau ngerti perjuangan kamu." Suasana ruangan yang tadinya tegang perlahan mulai mencair. "Bu Tuti mendekat, menepuk pundak adiknya dengan lembut. Marlina, ini kesempatan kamu buat berubah. Jangan sia-siain menantu sebaik ini." Perlahan, satu persatu tamu yang hadir mulai memberikan komentar-komentar positif, mengapresiasi keteguhan dan pengorbanan Sari selama ini. Beberapa dari mereka bahkan menghampiri Sari secara langsung, menyampaikan rasa kagum mereka atas ketegaran yang ia tunjukkan selama bertahun-tahun tanpa pernah mengeluh. Beberapa bulan setelah kejadian di acara syukuran itu, hubungan antara Sari dan keluarga mertuanya perlahan mengalami perubahan yang signifikan. Bu Marlina, yang kini menyadari kesalahannya, mulai belajar untuk lebih menghargai menantunya. Ia bahkan mulai membantu pekerjaan rumah tangga yang dulu selalu ia bebankan sepenuhnya kepada Sari, sebagai bentuk permintaan maaf yang tak terucap namun nyata dalam tindakan. Pak Hendra, yang kini pensiun dari usaha bengkelnya,
mulai mencari pekerjaan sampingan ringan untuk turut membantu meringankan beban ekonomi keluarga, tak lagi hanya mengandalkan pengorbanan diam-diam Sari dan Andra. Rian, yang telah lulus kuliah, segera mencari pekerjaan dan bertekad untuk mulai mandiri secara finansial, bahkan berjanji akan mengembalikan sebagian biaya kuliah yang selama ini telah dibantu oleh kakak iparnya tersebut, meski Sari selalu menolak dengan halus setiap kali Rian menyinggung soal itu. Andra, yang kini semakin terbuka mengakui kontribusi istrinya di depan keluarga besar, mulai mendorong Sari untuk mengembangkan karir penerjemahan dan penulisannya secara lebih profesional, bahkan membantu mencarikan klien-klien baru yang lebih menjanjikan. Perlahan, penghasilan Sari dari pekerjaan lepas itu mulai diakui secara terbuka sebagai bagian penting dari perekonomian keluarga, bukan lagi rahasia yang harus disembunyikan. Sari sendiri, meski luka batin akibat perlakuan bertahun-tahun tak bisa hilang begitu saja dalam sekejap, mulai merasakan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Ia tak lagi harus menyembunyikan jati dirinya, tak lagi harus menahan diri dari setiap sindiran yang menyakitkan. Kini, di rumah yang dulu penuh dengan tekanan batin, ia mulai menemukan kembali rasa hormat dan kasih sayang yang layak ia terima sebagai bagian dari keluarga tersebut. Suatu malam, ketika Sari tengah duduk di teras belakang rumah menikmati angin sejuk seperti kebiasaannya dulu, Bu Marlina menghampirinya membawa 2 cangkir teh hangat. Untuk pertama kalinya, mertua dan menantu itu duduk bersama tanpa ketegangan, berbincang dengan hangat layaknya ibu dan anak yang sesungguhnya. "Sari," ujar Bu Marlina pelan, "makasih ya, udah sabar hadapin ibu selama ini. Ibu janji, mulai sekarang ibu akan lebih menghargai kamu." Sari tersenyum tulus, menyesap teh hangat di tangannya. "Enggak apa-apa, Bu. Yang penting sekarang kita udah saling mengerti." Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, kisah panjang pengorbanan dan kesabaran Sari akhirnya menemukan babak baru. Babak di mana ia tak lagi harus menjadi bayangan tak terlihat di rumah yang telah lama ia perjuangkan, melainkan sosok yang diakui dan dihargai sepenuhnya sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga tersebut. Selesai.